Ingat, ini game tough, jadi kita harus fokus 90 menit. Kalau kita semua langsung vonis, ya kan? Ya tentu kapan kita membangun strategi? Final kali ini bukan cuma soal piala, tapi tentang harga diri, sejarah, dan misi balas dendam dari luka yang belum sembuh. Kini GBK bersiap jadi saksi saat dua kekuatan besar Asia Tenggara kembali bentrok dalam duel panas Indonesia versus Vietnam. Namun bukan hanya adu taktik di lapangan, ada rasa dendam yang mengendap dalam dada Garuda Muda. Vietnam sesumbar, media mereka menyebut Indonesia cuman korban berulang. Ya, korban dari kekalahan demi kekalahan selama 1 dekade terakhir. Tapi tahun ini, segalanya berubah. Di rumah sendiri dengan dukungan puluhan ribu supporter dan dengan satu nama besar yang kini turun tangan langsung, Erick Thohir. Beliau hadir bukan untuk sekedar menyaksikan, tapi untuk memompa mental, memanggil semangat juang, dan menegaskan. Main keras, jangan kasih ampun, tapi jangan sampai mencederai. Ditambah keputusan besar dari AFF, VAR resmi digunakan. Kini tak ada alasan, tak ada celah untuk kezoliman di lapangan. Dan Garuda Muda siap terbang tinggi atau justru tumbang lagi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak tinggal diam melihat tekanan yang mengintai Garuda Muda jelang final. Di sela jamuan makan malam, ia datang langsung menemui para pemain. Suaranya tegas, pesannya jelas. Fokus 90 menit harus main keras, tapi bukan untuk mencederai. Pak Erick tahu ini bukan laga biasa. Vietnam dikenal dengan gaya bermain keras, cepat, dan penuh provokasi. Tapi di GBK, Indonesia bukan tamu, kita tuan rumah. Jangan biarkan mereka injak-injak kita di tanah sendiri. Siapa yang waktu itu ke Thailand ya? U23. Kamu ingat permainan mereka? Ya, itulah pertanyaan Erick yang menghantui para pemain. Piala AFF U23 2023 di Thailand, kita kalah di adu penalti dan luka itu belum sembuh. Kini saatnya membalas. Erick pun minta satu hal sederhana yang terdengar berat. Jaga mental, jaga kekompakan, dan bertarung habis-habisan demi merah putih. Nah, di sini kita tuan rumah, kita harus berani main keras. Jadi kita harus fokus 90 menit. Bagi Pak Erick, ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal keberanian untuk berdiri melawan dan tak tunduk pada siapapun di tanah sendiri. Dan malam 29 Juli nanti, Garuda Muda akan membuktikan. Akhirnya, setelah sekian lama AFF bergerak, teknologi VAR yang selama ini absen di turnamen kelompok umur Asia Tenggara resmi digunakan di final Indonesia versus Vietnam. Bukan tanpa alasan, karena di laga semifinal antara Vietnam dan Filipina, publik benar-benar dibuat geleng-geleng kepala. Bayangkan saja, pada menit 90+5, Noah Ledel, bek Filipina, menjegal pemain Vietnam di dekat kotak penalti. Tapi yang justru di kartu merah adalah Jamie Roskillo, pemain lain yang bahkan tak melanggar. Blunder fatal wasit asal Malaysia yang tak bisa dikoreksi karena ya, VAR tidak digunakan. Sontak ini jadi sorotan publik Asia Tenggara. Dan inilah puncaknya. Final antara dua rival klasik ini tak bisa dipertaruhkan pada kesalahan wasit semata. AFF pun akhirnya ketuk palu. VAR akan digunakan untuk membantu wasit dalam situasi-situasi sensitif dan memastikan keabsahan gol, tulis pernyataan resmi dari ASEAN Football yang dikutip dari berbagai media. Keputusan ini disambut baik semua pihak, karena di laga sebesar ini, satu keputusan keliru bisa menghancurkan kerja keras selama sebulan. Satu hal yang bikin panas sebelum final, media-media Vietnam benar-benar meremehkan Indonesia. Situs Soha.vn terang-terangan menyebut Garuda Muda sebagai korban berulang mereka. Ya, korban dari dominasi panjang Vietnam selama 1 dekade terakhir. Dalam artikel mereka disebutkan bahwa Indonesia selalu jadi bulan-bulanan Vietnam di ajang-ajang penting kelompok umur. Dari SEA Games 2015, kualifikasi Piala Asia U23 hingga Piala AFF U23 2023. Vietnam menang, menang, dan menang lagi. Dan mereka yakin skenario itu akan terulang lagi di GBK. Statistiknya memang menyakitkan, dalam 8 pertemuan terakhir Indonesia hanya mampu sekali imbang. Sisanya semua berakhir dengan kekalahan. Dan yang paling pedih tentu saja 2 final terakhir. SEA Games 2019 kalah 0-3, Piala AFF U23 2023 kalah adu penalti.
Tak cuma media, para pengamat Vietnam pun makin jumawa. Mereka menyebut Indonesia hanya menang semangat tapi tak punya cukup kualitas untuk menjungkalkan mereka. Bahkan di artikel bongda.vn disebutkan bahwa satu-satunya keunggulan Indonesia hanyalah main di kandang. Sementara kutukan kalah akan tetap berlanjut karena mental dan kualitas pemain Indonesia dianggap belum setara. Di tengah sorotan media asing dan tekanan publik, Erick Thohir memilih jalan yang tenang tapi penuh keyakinan. Ya, meskipun Indonesia main di kandang sendiri, Ketua Umum PSSI ini tak serta-merta memberikan beban trofi kepada pelatih baru Gerald Van den Berg. Karena menurut Erick ini semua soal proses. Pak Erick memberikan ultimatum kepada Gerald untuk harus memenangkan Piala AFF. Ultimatum enggak, kita semua proses. Semua ada kontraknya. Coach Sintayong 5 tahun terus diperpanjang. Ini nggak ada konsekuensi walaupun bukan konsekuensi. Jangan melihat seperti itu, semua proses yang kita perlu waktu. Ini mereka Coach Gerald baru main berapa minggu, ya kan? Kalau kita semua langsung vonis, ya kan? Ya tentu kapan kita membangun strata kepelatihan. Dan itulah yang membedakan arah PSSI saat ini. Bukan sekedar mengejar hasil instan, tapi membangun fondasi kuat dari usia muda. Toh sepak bola bukan sulap. Erick tahu, membentuk tim juara perlu waktu. Dan itulah kenapa dia membela proses Van den Berg, seperti dulu membela Shin Tae-yong. Karena fondasi yang kuat akan jauh lebih awet daripada hasil sesaat. Tapi bukan berarti final kali ini dibiarkan lewat begitu saja. Erick juga tahu momen di GBK adalah ujian karakter. Dan meskipun tak diwajibkan juara, para pemain tahu ini kesempatan untuk menulis ulang sejarah. Jelang duel besar ini ada satu pertanyaan penting di benak fans Garuda Muda. Siapa yang fit dan siapa yang absen? Sayangnya, kabar dari ruang ganti Indonesia belum sepenuhnya menggembirakan. Dua pilar lini tengah Arkan Fikri dan Tony Firmansyah masih diragukan tampil. Keduanya sudah absen sejak laga lawan Malaysia dan semifinal lawan Thailand. Dan kabar terbaru dari asisten pelatih, Frank van Kempen, menyebut hanya satu yang punya peluang tampil. Saya Fikri bisa main, tapi Tony sepertinya belum siap. Ungkapnya dikutip dari Tirto. Lalu bagaimana dengan Jens Raven? Top skor Garuda Muda itu sempat terlihat terpincang-pincang di semifinal, tapi ia tetap bermain hingga adu penalti. Kondisinya sepertinya belum 100%. Namun ketika ditanya Pak Erick, Jens Raven merasa aman dan diprediksi tetap jadi starter. Tanpa Arkan dan Tony, Coach Van den Berg harus putar otak. Di semifinal kemarin, Doni Tripamungkas diplot sebagai gelandang serang, padahal posisi aslinya bek kiri. Lalu ada Dominikus Dion yang sempat tampil kurang maksimal. Kesalahan umpannya bahkan sempat berujung pada gol Thailand. Nah, nama-nama seperti Ahmad Maulana, Brandon Schoenemann, hingga Kadek Arel bisa jadi opsi menarik. Maulana bahkan dikenal sebagai gelandang di masa mudanya. Jika dia digeser dari bek kanan, maka posisinya bisa diisi oleh Alvarez Buffon atau Kakang Rudianto. Untuk sektor depan, Raihan Hanan dan Rahmat Arjuna masih jadi pilihan utama di sisi sayap. Sementara di tengah, Raven tetap jadi andalan, tapi jika tidak fit, Hoki Caraka atau Victor Detan siap menggantikan. Sementara itu, Vietnam datang dengan kekuatan penuh. Kapten Quat Van Kang, sang jenderal lapangan yang punya 21 caps timnas senior, masih jadi andalan. Di depan, Nguyen Din Bak tetap dipercaya meskipun finishingnya masih dikritik. Dan di lini belakang, Nguyen Hue Min akan jadi tembok utama. Dari komposisi pemain, Vietnam memang sedikit lebih unggul. Tapi jika Indonesia bisa bermain lepas, disiplin, dan taktis, apapun bisa terjadi di bawah gemuruh GBK. 8 kali bertemu, 7 kali tumbang, itulah catatan pahit yang selalu menghantui Garuda Muda setiap kali bersua Vietnam. Di atas kertas, mereka lebih unggul. Di sejarah, mereka lebih dominan. Tapi sepak bola tak pernah ditulis dengan pena masa lalu. Di GBK, di rumah sendiri, dengan satu bendera di dada, Garuda Muda punya satu hal yang tak bisa dihitung statistik, yaitu semangat. Erick Thohir sudah turun tangan, VAR sudah disiapkan, rakyat Indonesia bersatu, dan para pemain hanya butuh satu malam untuk menulis ulang sejarah. Ini bukan lagi tentang balas dendam, ini tentang membuktikan bahwa Indonesia tak layak terus disebut sebagai korban berulang. Ini tentang menolak dilukai lagi di rumah sendiri. Dan ini tentang satu kata yang kita semua tunggu, yaitu juara. Jadi, apa yang akan terjadi di final nanti, kita tak tahu. Tapi satu hal yang pasti, Garuda tak pernah takut terbang tinggi, bahkan saat badai datang.